hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Engkau Raja, Engkau Tuhan, dan Engkau penguasa hidup kami, Engkau akan berikan yang terbaik buat kami. Dan kami mau nantikan Tuhan, apa yang Engkau mau nyatakan Tuhan. Kami rindu pada pagi ini Tuhan Engkau jamah setiap pribadi. Engkau tidak melihat setiap masalah kami baik kecil maupun besar Tuhan. Tetapi kami tahu pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami tahu berkat-Mu tidak pernah tertukar. Pagi ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami tinggi. Berapa banyak Bapak Ibu pria di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan hari ini. Engkau butuh dilawat Tuhan. Engkau butuh diurapi Tuhan. Berapa banyak engkau hari ini butuh pertolongan Tuhan. Berapa banyak engkau hari ini butuh mujizat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat tinggi. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat Tuhan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau melihat, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Hamba-Mu memberkati Tuhan. Biarkan turun Tuhan. Biarkan kasih Tuhan melimpah Tuhan. Biarkan setiap kami dilawat Tuhan. Setiap kami terima urapan Tuhan. Kami alami kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, beri Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima kesembuhan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Terima itu. Terima. Haleluya. Yesus Tuhan. Beri Tuhan buat kami. Beri Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kuasai kami dengan roh Tuhan. Haleluya. Jesus. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat tinggi. Mari kita puji Dia. Dia layak kita sembah. Dia layak kita agungkan. Oh Jesus. Kami udah terima kuasa itu Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan kita luar biasa. Dan kasih tahu sama dia, bilang gini, Tuhan kita luar biasa, Tuhan juga mau kamu dan saya luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pagi ini saya boleh kembali hadir, sudah cukup lama saya nggak hadir di tempat ini, mungkin setahun atau lebih saya nggak tahu ya. Tapi saya percaya, saya masih kenalin wajah Bapak Ibu dan ada banyak beberapa yang baru dan saya senang. Mari kita hari ini saudara, kita mau terima janji dan berkat Tuhan ya. Nah saudara, kita mau buka Alkitab kita mau ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 saudara. Kita akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya masih tunggu saudara buka. Nanti kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oke, yang sudah temukan sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum kita baca, bolehkah saudara ikuti kata-kata saya, katakan gini, Alkitab adalah firman Allah. Belum semua, sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah. Saya cinta firman Allah. Cinta mau firman Allah? Kalau cinta kita mau baca sama-sama. Mari kita mulai dengan hitungan ketiga, 2, 3. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang percaya firman ini katakan amin. Kalau Bapak Ibu baca tadi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, coba saudara perhatikan. Ada kata apa saudara yang ditulis di sana, bunyinya sama saudara. Apa yang kita baca di ayat ke-1 dan ayat kedua saudara. Di situ Alkitab tulis sama saudara. Coba saudara lihat dulu. Kata apa saudara? Ya? Ada yang temukan? Kata apa? Yang berkenan kepada Allah. Katakan berkenan kepada Allah. Katakan sekali lagi, yang berkenan kepada Allah. Saudara, pagi hari ini saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita, Dia ingin setiap kita, Bapak Ibu saudara dan saya, hidupnya berkenan di hadapan Dia. Amin. Persoalannya hari ini saudara, udah berkenan belum? Tanya sama sebelahnya, kamu udah berkenan belum? Ya, apa sih saudara ukurannya? Apa sih saudara tolak ukurnya seseorang dikatakan saudara dia hidupnya berkenan di hadapan Allah saudara? Saudara, orang Kristen yang hidupnya berkenan di hadapan Allah itu bukan karena diukur saudara. Berapa lama dia sudah menjadi orang Kristen. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu saudara bukan diukur saudara dari berapa banyak pelayanan yang dia udah ambil. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu saudara bukan juga diukur saudara dari berapa banyak persembahan yang dia berikan buat gereja. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu saudara bukan saudara ya diukur saudara dari berapa lama saudara dia ibadah duduk di dalam gereja. Ukurannya bukan itu saudara. Jadi saya mau katakan gini, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah itu adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapanya di surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang melakukan kehendak Bapa, katakan melakukan kehendak Bapa saudara. Saudara, Tuhan mau saudara setiap kita melakukan apa yang Bapanya di sorga lakukan saudara. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu artinya saudara, orang saudara yang mau taat dengan perintah Tuhan. Orang yang taat dengan perintah Tuhan itu artinya gini, orang yang melakukan saudara apa yang dikatakan firman. Karena banyak orang Kristen hari ini saudara, dia dengar firman. Banyak orang Kristen tahu firman, tapi jarang menjadi pelaku. Senggol sebelahnya bilang gini, enggak cukup cuman tahu, tapi harus jadi pelaku. Amin saudara. Harus jadi pelaku firman, katakan pelaku firman. Orang yang melakukan firman itu artinya saudara, dia mau melakukan apa yang Bapanya perintah. Saudara, orang yang melakukan kehendak Bapanya itu saudara, dia harus punya satu sikap. Ini mutlak hukumnya, katakan mutlak saudara. Artinya gini, orang ini saudara kalau mau melakukan kehendak Bapanya, orang ini mau saudara hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus punya satu sikap. Saudara tahu sikap apa? Yaitu dia punya sikap takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu kayak apa sih? Takut akan Tuhan itu bukan artinya saudara waktu kita tinggal diam dalam hadirat Allah, kemudian kita tersungkur, kita ketakutan. Bukan.
Takut akan Tuhan itu saudara, dia nggak cuma dibutuhkan hanya untuk dibicarakan. Takut akan Tuhan bukan cukup untuk didoakan. Takut akan Tuhan saudara artinya gini. Dia memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dia jadikan Tuhan itu sumber atas hidupnya. Artinya gini, fokus hidupnya adalah Tuhan. Katakan fokusnya Tuhan. Artinya gini, orang yang memprioritaskan Tuhan, orang yang jadikan Tuhan sumber hidupnya saudara, dia pasti akan berikan yang terbaik buat Tuhannya. Artinya gini, orang ini enggak hidup di dalam dosa. Halo, hari ini banyak orang Kristen saudara, ada orang dia enggak hidup lagi dalam dosa. Ada orang Kristen dia nggak buat dosa bukan karena takut akan Tuhan. Ada orang saudara dia nggak buat dosa, dia takut ketahuan orang. Halo, tanya dulu sebelahnya, masih buat dosa gak? Ya, ada orang bilang gini, Pak saya udah nggak buat dosa lagi. Habis saya melayani nggak enak dong. Masa pelayan Tuhan buat dosa? Bukan karena takut akan Tuhan. Ada orang saudara dia nggak buat dosa karena nggak punya duit. Iya, saya punya teman saya tanya saudara. Dia nggak pernah pakai narkoba. Dia nggak pernah pakai minum-minuman keras saudara. Saya tanya kenapa kok lu nggak pernah pakai dari dulu? Gimana punya makan aja susah. Ya, persoalannya. Waktu hidup dia diberkati dia mampu melakukan itu. Dia tetap gak saudara. Tidak melakukan dosa. Waktu dia tidak melakukan dosa, apakah karena dia takut sama Tuhan? Ada orang saudara, ada pria saudara, saya di pelayanan pria sejati, saya tanya sama bapak-bapak, satu bapak-bapak saya bilang gini, Pak, Bapak pernah main perempuan? Aduh Pak, saya bersyukur punya satu istri saya cantik bukan main Pak. Betul, dia bersyukur karena istrinya cantik. Persoalannya istrinya bersyukur gak punya dia. Saya bilang gini, Pak, Bapak aja muka pas-pasan gimana Pak? Nah persoalannya hari ini, kalau ada orang kaya, ganteng saudara, kuat gak dalam menghadapi pencobaan itu? Saudara, hari ini saudara hidup kita, apa aja yang kita lakukan, apa aja yang kita buat, bener gak buat Tuhan? Apakah hari ini kita melayani saudara, benar melayani buat Tuhan apa sekedar hobi? Ada orang saudara, dia senang memuji Tuhan, nyembah Tuhan memang karena hobi. Bukan karena Tuhan loh saudara. Tapi saya mau katakan gini saudara. Kalau orang menempatkan Tuhan di atas segalanya, sekalipun dia gak suka, tetap dia berikan buat Tuhan. Amin saudara. Sekalipun dia sakit saudara, dia tetap saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu ukurannya. Jadi hari ini saudara, mau gak kita saudara berikan yang terbaik buat Tuhan kita? Kita kadangkala saudara, kita nggak buat yang terbaik. Kita kadangkala buat saudara segala sesuatu cuman biasa-biasa. Saya mau kasih tahu gini saudara. Orang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia pasti melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Katakan baik dan benar. Baik dan benar. Kenapa saya mau katakan baik dan benar? Karena gini saudara, orang Kristen gak cukup hidupnya cuman berbuat baik. Gak salah orang Kristen dia berbuat baik karena memang orang Kristen harus hidup baik. Amin saudara. Cuman artinya gini, kebaikan dia buat, dia harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Karena ada orang berbuat baik bukan buat Tuhan. Dia buat baik buat dirinya sendiri. Dia buat baik buat orang-orang tertentu yang udah buat baik buat dia. Bukan karena hidup dalam kebenaran. Saya cuma mau bilang gini, kalau orang Kristen kita saudara hidup dalam kebaikan. Saya mau kasih tahu begini, di luar sana saudara banyak orang yang di luar orang Kristen itu lebih baik dari orang Kristen. Halo? Benar apa benar? Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar yang bukan orang Kristen, saya mau bilang gini, dia kadangkala lebih baik dari orang Kristen.
Dia kalau melakukan sesuatu saudara, nggak pakai hitung-hitung. Kita kadang kala saudara, mau buat baik sama orang aja perlu doa dulu. Saudara. Kita mau buat baik sama orang aja saudara, kita perlu tanya Tuhan dulu. Tapi di luar sana orang bisa berbuat baik lebih. Saudara, tapi saya mau bilang gini, nggak cukup saudara kita buat baik. Nggak cukup. Saya punya teman saudara. Saya baru kehilangan seorang kerabat, seorang sahabat saudara. Saudara, teman saya ini luar biasa saudara. Waduh saudara, ini orang saudara di rumahnya baik bukan main saudara. Dia nggak pernah omelin istrinya loh saudara. Istrinya nggak pernah dikatain, nggak pernah dibilang on lu, nggak pernah saudara. Dia selalu sama istrinya, aduh kamu istri yang luar biasa, kamu cantik, kamu baik. Wih, ibu-ibu kalau digituin sama suaminya saudara kelepek-kelepek saudara. Ya, ini bapak luar biasa suami ini saudara. Sama anak saudara dia nggak pernah marahin anaknya. Dia bapak ini selalu sering temani, dampingi anaknya belajar. Temani anaknya main saudara. Bapak ini saudara kalau pulang kantor saudara nggak pernah telat. Dia selalu on time, jam 6 udah sampai rumah. Dan udah pulang jam 6 nggak pergi lagi keluyuran malam ya. On time, tanya sebelahnya lu sering pulang jam berapa. On time, saudara, orang ini baik. Saudara, kalau tolong orang, kalau berkati orang, saudara, wih saudara, dia nggak tanya-tanya lagi, buat apa? Doa dulu, orang disuruh puasa dulu, enggak. Wah saudara, dia punya, dia berkati saudara. Di gereja saudara, wah dia melayani Tuhan luar biasa. Satu hari saudara, temen ini saudara, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sakit. Kontrakannya di bumi habis saudara. Alias meninggal dipanggil Tuhan. Dadakan saudara. Dadakan. Saudara, kita semua kehilangan saudara. Apalagi istri sama anaknya. Waduh. Wah saudara dia bilang aku gak terima. Ini suami baik. Anaknya bilang gini, papa ini baik. Coba kalau suami jahat, istri bilang gini, kapan lu mati? Ya kan? Ya kan? Tapi kalau suami baik, saudara, istrinya waktu pun dia mati, saudara, istrinya gak rela. Anak ini dia bilang, papa, aku sayang papa, papa itu luar biasa. Sampai orang bilang begini, iya ya, orang baik cepat mati. Pernah dengar itu? Iya kan? Tanya sebelahnya, kapan kita mati ya? Orang baik cepat mati, saudara. Saudara, waktu malam mau tutup peti, saudara. Di rumah duka. Waduh, saudara. Udah waktunya mau tutup peti. Istrinya mana kayak bilang gini, jangan tutup dulu. Kami belum puas. Biarkan. Sambil nangis, saudara. Nangis. Kita sampai sedih loh, saudara. Kok ada orang baik begini? Tiba-tiba saudara, kita lagi nangis, kita lagi liatin wajahnya. Datanglah serombongan orang saudara, melayat saudara. Ada wanita-wanita muda saudara datang. Kemudian ada seorang wanita muda saudara. Dia bukan cuma berdiri di depan fotonya saudara. Dia mulai hampiri petinya saudara. Dia ngelongok gini sambil nangis. Istrinya di seberang bingung. Kok ada orang nangis? Ya kan saudara. Pakai nangisnya nggak main-main loh saudara. Bukan kayak artis, bukan. Memang dari hatinya saudara. Nangis. Istrinya tanya, ibu kenal sama suami saya? Sangat kenal bu. Kenal di mana? Aduh bu, itu suami saya. Coba saya mau tanya. Kalau saudara jadi istri saya, waktu ada wanita muda saudara, waktu suaminya meninggal, dia bilang itu suami saya, apa yang ibu-ibu lakukan? Ibu bilang haleluya? Hah? Ibu bilang terima kasih gitu. Enggak saudara, dia nangis. Bahkan saudara sebelum dia pingsan, akhirnya pingsan. Saudara. Dia cuma bilang begini sama kita sama temennya, kok bisa? Kok bisa? Katakan, kok bisa? Maksudnya begini,
pulangnya on time. Jam 6. Nggak pernah ada tanda-tanda dia selingkuh. Nggak pernah tanda-tanda jadi pria yang nakal. Tapi kok bisa punya selingkuhan? Coba lihat wajah sebelahnya kalau ada laki-laki. Lihat ada wajah selingkuh kan. Nggak jamin Pak. Casingnya mah. Kadang ada orang saudara memang kelihatannya dari luarnya saudara alim. Kelihatannya baik saudara. Tapi dosanya bejibun saudara. Ada. Saudara. Kami akhirnya saudara ngurusin istri ini saudara yang pingsan. Jadi gak ngurusin jenazah. Ngurusin yang pingsan. Kita bilang bangun bu bangun. Yang itu tetap nangis yang muda saudara. Tiba-tiba datang serombongan orang lain lagi saudara. Yang itu lagi asik nangis. Ada saudara serombongan saudara. Ada ibu-ibu muda juga saudara. Dan ada yang bawa anak kecil saudara. Waktu anak kecil itu lihat fotonya di situ dia panggil gini. Dedi! Saudara, waktu dipanggil Dedi, istri yang muda itu, saudara wanita muda itu, dia samperin anak ini. Bukan Dedi, namanya Tono. Anak ini sambil nangis, dia bilang gini, tante, ini kan papi. Saudara, yang muda pingsan lagi. Baik loh saudara. Nggak jamin. Kasih tahu sebelahnya, nggak jamin. Nggak jamin. Saudara, setelah jenazahnya dimakamkan beberapa hari kemudian, barulah saudara, setelah dilihat, ternyata pria ini memang peternak istri. Hah? Peternak istri, tanya sebelahnya, kamu peternak apa? Saudara, peternak istri artinya gini, saudara, istrinya di mana-mana. Makanya ada pria jangan hati-hati kalau ada pria begini. Istrinya berapa? Satu kota satu. Yang repot satu kelurahan satu, saudara. Ada kayak gitu, saudara. Saudara, setelah dihitung, saudara, ternyata laki-laki ini, pria ini, teman saya ini, istrinya ada 5. Wah, kok wow sih? Tanya dulu sama sebelahnya, laki sebelahnya, istri lu berapa? Dia 5, orang baik. Nggak ada orang saudara percaya, masa yang kayak gitu tampang kayak blow on istri 5? Kita nggak jamin saudara. Makanya saya mau bilang gini, orang harus takut akan Tuhan. Amin saudara. Orang harus hidup di dalam kebenaran. Nggak cukup berbuat baik. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang memiliki takut akan Tuhan, dia pasti berbuat baik. Amin. Tuhan mau itu saudara. Nah hari ini saudara, kita buat baik gak? Kita hidup benar gak? Apa yang kita lakukan hari ini saudara, semuanya buat Tuhan gak? Kalau orang saudara buat semuanya buat Tuhan, pasti saudara, dia akan menghasilkan yang luar biasa. Kalau seorang pelayan Tuhan, dia melayani buat Tuhan, nggak ada yang kepahitan pelayan Tuhan. Nggak ada yang mundur dari pelayanan. Kalau di dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga, suami istri saudara, dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya saudara, pasti nggak ada perselingkuhan. Kalau Tuhan hadir di rumahnya, nggak akan ada perceraian. Kita kadangkala saudara, buat sesuatu cuman buat dilihat orang. Kita suka lihat saudara, banyak orang saudara, dia berikan yang terbaik itu saudara, karena ada motivasi yang gak benar. Saudara. Tapi mari kita pagi ini saudara, kita selalu berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin saudara. Supaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita luar biasa. Kau tahu sebelahnya senggol bilang gini, Tuhan mau kamu luar biasa saudara. Ya, berikan yang terbaik semuanya. Kalau seorang karyawan, seorang pekerja dia menempatkan Tuhan di kantornya saudara, berarti tidak akan ada korupsi. Enggak. Seorang pelajar, seorang anak saudara, kalau dia menempatkan Tuhan di studinya, dia pasti nggak ada anak yang nyontek. Karena gini saudara, orang yang menempatkan Tuhan di atas segalanya,
Karena dia tahu, sekalipun orang tidak tahu apa yang dia buat, tapi dia tahu Tuhan lihat dia. Amin. Saya percaya mata Tuhan melihat kita. Percaya? Saudara mau pinter kayak apapun saudara, mau tutupi dosa, ada orang saudara hobinya itu saudara packing dosa. Ya, teman saya itu termasuk pria yang jago packing dosa. Dia kemas dosanya, dia tutupi saudara. Sampai nggak tahu, sampai istri 5 itu kan hebat banget. 5 loh, nggak gampang cari 5, kasih tahu sebelahnya. 1 aja susah. Saudara. Ya, 5. Dia tutupi, tapi di hadapan Tuhan gak ada yang tertutup, semua terbuka. Karena akhirnya saudara, Tuhan bukain semua. Mau gak kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Amin saudara. Nah saya tanya saudara, apa kaitannya dengan saudara ayat yang pertama? Di situ dikatakan bicara tentang ibadah yang sejati. Rupanya Tuhan bicara gini, Pak, tahu gak Pak? Ibadah yang sejati itu bukan harus dilakukan hanya di dalam gereja. Ibadah yang sejati itu bukan hanya saudara diukur dari liturgis ibadah. Tetapi ibadah itu saudara adalah apa? Semua yang kita lakukan dengan baik dan benar seperti buat Tuhan, itu namanya ibadah. Amin. Ibadah. Kalau saudara bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu namanya ibadah. Ya, semuanya yang kita lakukan itu adalah ibadah. Artinya gini, ibadah itu enggak cukup atau enggak hanya diukur dari adanya gereja. Kita enggak perlu beribadah hanya cuma di gereja. Karena gini, Tuhan kita bukan cuma hadir dalam gereja, Tuhan hadir di mana-mana. Artinya gini, waktu kita nolong orang, kita lagi ibadah dan Tuhan itu hadir. Waktu kita saudara di kantor bekerja dengan baik saudara dan tahu Tuhan itu hadir saudara. Jadi artinya gini, ibadah enggak hanya di gereja. Di kantin saudara bisa ibadah, di sekolah saudara bisa ibadah, di kantor saudara bisa ibadah, di mana-mana kita bisa ibadah saudara. Nah saudara, apa caranya, apa kuncinya saudara? Supaya semua yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Apa kuncinya supaya ibadah kita ini saudara sejati? Saya catat di sini saudara, di ayat yang pertama ada 4 kunci saudara. Ya, kita mau lihat saudara, kunci apa aja? Apa syaratnya saudara? Dikatakan ibadah kita yang berkenan. Apa syaratnya saudara? Ya, kita baca lagi ayat yang pertama saudara. Kita baca dengan nada yang lantang. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya bilang kamu mempersembahkan hartamu. Hah? Alkitab dia bilang apa? Mempersembahkan tubuh. Tubuh siapa? Tunjuk sebelahnya. Tubuh kamu dan saya. Jadi mempersembahkan tubuh. Banyak orang Kristen hari ini saudara, dia melayani, dia lupa mempersembahkan tubuhnya. Saudara bilang gini, Pak, kok maksudnya apa Pak mempersembahkan tubuh? Saya bilang begini saudara, mempersembahkan tubuh itu berbeda dengan membawa tubuh. Membawa tubuh saudara, artinya dia bawa tubuhnya. Saudara hadir di tempat ini bawa tubuh gak saudara? Bawa, nggak mungkin kepala gelayutan gitu kan, nggak ada kan. Semua bawa tubuh. Orang yang mempersembahkan tubuh artinya gini, dia persembahkan tubuhnya jadi korban buat Tuhan. Artinya gini, dia beri tubuhnya buat Tuhan, saudara. Itu mempersembahkan tubuh. Sekalipun saudara sakit nih saudara, kaki saudara sakit waktu memuji Tuhan, kalau saudara mempersembahkan tubuh buat Tuhan, saudara tetap akan melompat kegirangan buat Tuhan. Itu mempersembahkan tubuh. Kalau cuman bawa tubuh, datang bawa sakit saudara. Bilang sama Tuhan gini, Tuhan engkau tahu aku punya sakit. Udah kayak pesakitan. Tapi kalau mempersembahkan tubuh, dia berikan, dia korbankan tubuhnya buat Tuhan. Itu. Nah hari ini banyak orang Kristen saudara, dia melayani, dia beribadah, dia melakukan semua aktivitas, dia bukan mempersembahkan tubuh.
Dia sering mempersembahkan hartanya. Makanya banyak orang Kristen saudara dia bilang gini, saya udah berkenan. Perkenanan ya diukur dari hartanya. Enggak. Saudara jangan bangga dulu, jangan senang kalau saudara bisa mempersembahkan uang saudara. Banyak buat gereja. Belum tentu ukuran perkenanannya itu. Kenapa saya mau bilang gini, bukan ukuran harta. Saudara. Bagaimana dengan orang yang gak punya harta? Bagaimana dengan janda-janda miskin? Bagaimana saudara dengan orang-orang yang gak kaya saudara? Kalau dia mempersembahkan sedikit artinya dia gak berkenan dong. Enggak. Saya mau bilang gini, Tuhan kita dia adalah sumber hidup kita. Tuhan kita adalah sumber kekayaan kita. Saudara tahu artinya sumber? Sumber itu artinya gini, Tuhan pemilik harta kita. Kalau hari ini saudara kita boleh kaya. Kalau hari ini saudara kita bisa hidupnya diberkati. Saya mau bilang tetap itu harta milik Tuhan. Karena semuanya kita hanya pengelola. Katakan kita pengelola. Kita pengelola artinya gini. Kalau sampai kita diizinkan kaya. Diizinkan diberkati. Artinya gini kita dipercaya Tuhan. Kalau ada saudara bilang gini, Pak kok gua gak kaya-kaya mungkin belum dipercaya. Satu hari nanti. Dia pasti akan dipercaya. Artinya gini, tapi dia mau berikan persembahan hidupnya dulu. Persembahkan tubuhnya, saudara. Ya, jadi saudara jangan ukur harta segala-galanya, saudara. Ada orang saudara dia bilang gini, Pak yang penting gue udah bayar perpuluhan. Enggak salah, orang Kristen harus bayar perpuluhan. Harus. Tetapi saudara persoalannya, perkenanan kita bukan diukur dari berapa perpuluhan yang saudara kita beri. Bukan. Enggak, Tuhan itu enggak butuh itu. Tuhan lebih senang. Tuhan kita bawa tubuh kita buat Tuhan. Persembahin semuanya itu buat Tuhan. Ada orang kaya dia bilang gini, Pak, saya persembahkan harta saya Pak. Datang ke gereja, bawa alpat. Alpatnya saudara keluar, saudara cuma seminggu sekali buat ke gereja. Saudara. Dia bilang, ini mobil persembahan buat Tuhan nih. Naik juga datang juga ibadah harus pakai alpat kalau mau ngadep Tuhan. Bukan mempersembahkan. Kalau mempersembahkan habis ibadah alpatnya ditinggal. Kasih koyufo. Buat gereja. Ini mah cuman parkir habis itu dibawa lagi. Itu bukan mempersembahkan. Ya. Enggak. Itu cuman bikin repot doang. Tuhan mau gini, persembahan tubuh. Itu yang berkenan. Saudara. Amin. Yang kedua, setelah mempersembahkan tubuh. Saudara, dia bilang apa lagi coba? Coba saudara bilang, dia bilang apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai apa dia bilang? Persembahan yang hidup. Mempersembahkan yang hidup. Bukan yang mati. Makanya saya bilang gini, jangan pernah persembahkan barang-barang mati buat Tuhan. Tuhan mau yang hidup. Tuhan kita, dia Tuhan yang hidup. Dia bukan patung, dia bukan dewa yang dipersembahkan barang-barang mati. Amin saudara. Tapi Tuhan kita hidup dan dia mau saudara. Tubuh yang hidup. Tapi orang Kristen hari ini saudara, dia persembahkan yang hidup apa yang mati. Datang ke gereja saudara, udah kayak orang mati. Ada. Ya, ada. Ya. Saudara, ada beda gak antara orang hidup dan orang mati? Ada beda? Beda. Orang hidup itu saudara ada gerak. Ya, saya khotbah tuh bolak-balik jalan saudara. Itu tanda orang hidup. Hidup. Kalau memuji menyembah Tuhan tadi worship leader bilang mari kita melompat, mari kita terbang tinggi. Ya ikut terbang. Diperintah. Ikut. Itu orang hidup. Coba saudara. Saya percaya Pak Yes. Pak Yos pernah bikin ibadah di kematian Pak Yos? Pernah perintahin mayat untuk terbang tinggi? Hah? Pernah Pak? Enggak ya? Yang diperintahkan terbang tinggi siapa Pak Yos? Yang hidup, kasih tahu sebelahnya. Lu yang hidup, kasih tahu sebelahnya. Jadi gini saudara, kalau jenazah, kalau mayat udah gak bisa apa-apa diperintahin juga. Mumpung kita masih hidup, bisa bergerak. Orang hidup itu ada ekspresi.
Kalau ada yang lucu ketawa. Ya, ada muka ditekuk 10 terus, ada. Lihat wajah sebelahnya ada muka ditekuk, muka lecek tuh ada, saudara. Ya, saudara ada ekspresi. Waktu di altar call lagi nangis, saudara, orang-orang nangis, dia ikut nangis. Itu tanda orang hidup. Ada orang, saudara, datang, orang mau lucu, orang mau nangis, mukanya begitu. Kalau ditanya, kok lu gak ada ekspresinya, kok gitu emang? Dari sononya. Kita tuh orang hidup, saudara. Orang hidup itu punya tujuan. Orang hidup itu punya iman. Orang hidup itu punya pengharapan. Amin, saudara. Percaya sama Yesus, orang hidup. Nah, yang repot ini bukan kedua jenis yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama orang hidup dan orang mati. Yang repot ini jenis ketiga. Setengah mati, setengah hidup. Ada, saudara. Ada. Dia datang ke gereja, saudara. Dia hidup, jelas. Dia masih bisa jalan, dia masih bisa bergerak, dia masih bisa bicara. Tapi seperti orang mati. Disalamin sama Asyur di depan, Asyur bilang shalom. Itu kayak pelit banget mulut, saudara. Ya, duduk di gereja, duduk, saudara. Ya, orang-orang tepuk tangan, saudara. Dia bilang gini aja. Ada loh, saudara. Ada orang, saudara, orang ketawa, ada kita bilang ada amin, amin, Tuhan kita dahsyat, amin. Dia diem aja, bodoh amat. Saya tahu sebelahnya, jangan kayak gitu, malu-maluin lu. Kita masih orang hidup, saudara. Amin, saudara. Orang hidup, saudara. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara. Kalau saudara mau cuman kayak begitu, saudara, jangan ke gereja. Capek di gereja. Mendingan tidur, soimuk di rumah baik-baik, saudara. Buang waktu. Ya kan, saudara? Datang ke gereja ini harus ibadah. Yang beribadah hanya orang hidup. Amin. Kasih tahu sebelahnya, hanya orang hidup yang ibadah. Orang mati gak perlu ibadah lagi. Saudara. Gak ada ibadah. Jadi saudara mau hidup? Amin. Yang ketiga, setelah hidup, saudara, apa lagi, saudara? Dia bilang apa? Kudus. Hah? Apa? Kudus. Iya, benar. Belum tidur, itu arti masih hidup. Kudus. Tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus itu yang apa sih? Saudara, orang yang tubuhnya kudus bukan cuma karena kakinya tidak pernah melangkah pergi ke tempat yang aneh-aneh. Bukan cuma itu. Bukan cuma karena tangannya tidak pernah mencuri, tidak pernah buat jahat. Bukan itu. Tapi semuanya, saudara, dalam seluruh tubuhnya, dia harus kudus. Artinya gini, saudara. Matanya juga harus kudus. Halo. Ada orang Kristen matanya, saudara, kudusnya cuma di gereja 2 jam. Iya dong. Di gereja 2 jam gak ada yang dilihat yang aneh-aneh kan. Makanya datang ke gereja jangan aneh-aneh. Sehingga tidak dilihat. Coba datang gereja, saudara. Ya, selalu matanya memandang kepada Tuhan. Betul, saudara? 2 jam. Pulang dari gereja gak tahu. Tapi saudara bilang gini, Pak, mata saya kudus, Pak. Saya gak pernah ngelihat cewek-cewek cungkol lewat, Pak. Ngelihat boleh. Ada orang sampai bilang gini, Pak, saya kalau ngelihat perempuan kayak gitu, Pak, haram, Pak. Ada saudara, ngelihat sampai gak mau. Ngelihat boleh, yang gak boleh kepengen. Ada orang saudara ngelihat cewek sampai begini, wih, sampai melintir. Ya makanya sering kesleo kan. Jelalatan terus. Sampai istri bilang, pakai kacamata kuda lu. Mungkin saudara bilang ini, Pak, mata saya kudus, Pak. Saya gak pernah nonton yang aneh-aneh. Oke, ya, mata kudus. Tapi mulut, ada orang matanya kudus. Tapi mulutnya kalau di rumah, kucing lu. Tikus lu. Coba kudus gak, saudara? Kalau di gereja melayani Tuhan, salaman orang shalom.
Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di rumah lupa. Ya kan? Di sini nggak ada yang kayak gitu, mulutnya baik semua. Ya, kenapa ketawa, Bu? Salah saya. Mulutnya. Ada orang bilang gini, Pak, mulut saya Pak bagus, Pak. Saya kalau ngomong, Pak. Saya pikirin dulu sebelum ngomong, Pak. Tapi pikirannya jelek terus sama orang. Sama orang negatif terus. Ada. Sama orang nilai jelek terus. Hakimi orang terus. Ada loh. Enggak. Tuhan mau pikiran kita juga kudus. Amin. Ada orang bilang ini, pikirannya kudus tapi hatinya bengkok. Ada. Enggak boleh lihat orang seneng. Orang kaya sendiri, orang kaya sedikit aja nanya, kok dia yang kaya bukan gua? Sirik, saudara. Ada, saudara. Hatinya nggak benar, saudara. Maunya buat jahat terus sama orang. Enggak. Tuhan mau gini. Orang yang memberikan yang terbaik semuanya, aspek kehidupannya selalu buat Tuhan. Kudus. Katakan kudus. Amin. Yang keempat. Ini yang terakhir. Ini kalau dengar terakhir saya percaya pada senang ya. Oke. Yang keempat. Yang keempat apa saudara? Yang berkenan. Katakan yang berkenan. Ukuran orang berkenan itu apa? Karena Alkitab bilang gini, berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Katakan berkenan kepada Allah. Artinya yang mengukur perkenanan kita siapa? Allah. Bukan kita. Kita kadang-kadang saudara merasa kita udah berkenan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat menurut ukuran kita. Bukan. Allah yang ngukur kita. Kita udah berkenan belum? Artinya apa orang yang berkenan gini? Orang ini hidupnya selalu mau jadi berkat buat banyak orang. Saudara mau hidupnya jadi berkat? Siapa di sini hidupnya mau jadi berkat? Tolong angkat tangan. Yang hidupnya mau jadi berkat, tolong angkat tangan. Oke, turunin. Yang mau cari berkat, tolong angkat tangan. Hah? Nggak ada yang mau minta berkat? Hah? Yang mau minta berkat, angkat tangan. Wih, serakah banget. Tadi minta, itu minta. Saudara gini, saya mau katakan begini. Ada orang saudara, dia datang pada Tuhan, dia bilang gini, Tuhan berkati saya Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, pasti saya akan berkati orang. Malaikat di surga bilang gini. Coba lihat wajah sebelahnya. Malaikat aja gak percaya saudara. Iya. Karena kadang-kala ada orang saudara, dia minta diberkati, setelah diberkati pasti dia nggak berkati orang. Tetapi saya mau katakan gini, orang yang hidupnya selalu jadi berkat buat orang, dia pasti diberkati Tuhan. Amin. Cuman 3 orang. Saudara percaya, waktu saudara jadi berkat, Tuhan memberkati. Amin. Oh iya, jadi berkat. Persoalan hari ini kita orang Kristen jadi berkat gak sama orang? Hah? Kita datang ke rumah orang, orang tutup pintu. Kita kadang-kala boro-boro nginjilin orang. Orang saudara kita lewat saudara, orang yang belum percaya Yesus kadang-kala ngelihat kita dibilang, awas tuh, itu orang Kristen pulang gereja entar didoain loh. Orang Kristen itu cuma tukang doa. Datang ke rumah orang lupa bawa jeruk. Ya gimana orang bisa jadi berbuat baik? Gimana orang melihat kebaikan kita? Ada orang habis doa minjem duit. Halo. Ada orang saudara mau minjem duit pakai doa dulu habis itu gak bayar. Bagaimana orang jadi berkat? Bagaimana saudara orang bisa percaya sama Tuhan? Kita mau orang pelitnya setengah mati. Saya ingat beberapa bulan yang lalu waktu lebaran pembantu banyak yang gak pulang lagi ke rumah ya. Yang repot siapa? Ibu-ibu. Persoalannya gini, jangan nyalain pembantu. Coba kita koreksi, hidup kita udah jadi berkat belum? Saya sering di restoran, kalau lagi makan banyak orang Kristen kalau mau makan pakai doa. Dalam nama Yesus, amin. Tapi pembantunya sama susternya sudah ngiler dari jauh. Ngacai gitu saudara. Nggak diajak makan maksudnya gitu saudara. Makanya gimana jadi berkat saudara. Saudara,
harus jadi berkat. Amin. Buat siapa saudara? Buat sesama. Maksudnya kalau gini, sesama orang Kristen. Hah? Kita jadi berkat buat orang yang udah baik buat kita, saudara, biasa. Kita kalau jadi berkat sesama orang Kristen biasa. Tapi gini saudara, pernah gak jadi berkat buat orang yang udah jahat sama kita? Pernah gak saudara, kita bisa memberkati orang yang orang udah jahat sama kita? Pernah gak? Tuhan mau kalau hidupmu mau berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun orang jahat, kita selalu berikan yang terbaik buat dia. Karena Alkitab bilang gini, perhatikanlah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Halo? Artinya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan diem aja, bukan. Justru harus berbuat. Tapi berbuat apa? Yang baik. Amin? Iya. Kalau saya berbuat baik sama Pak Yufo, kemudian Pak Yufo buat baik lagi sama saya. Biasa apa luar biasa? Hah? Biasa ya Pak ya? Orang di luar juga sama Pak. Kalau baik dibalas sama baik. Biasa, iya kan? Kalau saya jahat sama Pak Yufo, kemudian Pak Yufo karena disakitin, dijahatin sama saya, kemudian Pak Yufo balas lagi buat jahat. Biasa apa luar biasa? Biasa, ya kan? Orang dijahatin, jahat lagi, saudara. Itu biasa, ya. Makanya saudara, belum ada yang luar biasa. Kalau saya saudara, buat baik sama Pak Yufo, kemudian Pak Yufo balas buat jahat sama saya. Biasa apa luar biasa? Hah? Luar biasa apanya? Sekali lagi. Kalau saya berbuat baik sama Pak Yufo, kemudian Pak Yufo balas buat jahat sama saya. Biasa apa luar biasa? Hah? Biasa apa luar biasa? Biasa. Saudara kayak lupa aja. Kita kan suka begini. Gila ya, gue udah bayar dijahatin sama dia. Betul gak? Waduh, masa gue kepala jadi kaki udah jadi kepala. Kok dia balasnya kayak gitu? Kasih tahu sebelahnya. Lu kan punya pengalaman kan? Ya dong, saudara, orang baik dibalas sama yang jahat biasa. Tapi saya mau kasih tahu gini, kalau saya buat jahat sama Ko Yufo, kemudian Pak Yufo karena tahu kasih Tuhan, dia tahu Tuhan lihat dia. Kemudian Pak Yufo, dia buat baik sama saya. Saya mau tanya, itu biasa apa luar biasa? Itu baru luar biasa. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan kalau engkau mau luar biasa dalam Tuhan. Jadi berkat. Karena waktu engkau memberkati orang yang jahat sama kita, itu juga sedang ibadah kita. Dan itu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Selalu tutup Alkitabmu. Tutup mata, kita tundukkan kepala. Saya tahu saudara pagi hari ini Tuhan mau bicara banyak buat kita. Saya percaya saudara pagi ini Tuhan mau melawat beberapa orang di tempat ini. Saya tahu saudara hari-hari ini saudara. Ada banyak orang-orang hari ini dia hidupnya belum maksimal. Ada banyak orang Kristen hari ini hidupnya biasa-biasa saudara. Saya mau katakan Tuhan mau hari ini hidup kita luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini ketika dengar firman Tuhan. Tuhan tegur kita saudara. Tuhan bicara sama kita. Mungkin kita hari ini jadi orang Kristen yang biasa. Mungkin hari ini saudara kita belum pernah mempersembahkan tubuh kita dengan sungguh. Kadangkala saudara kita nggak mempersembahkan yang hidup. Ada orang saudara, hidupnya selalu di dalam dosa. Ada orang hari ini saudara, dia pandai mengemas dosa. Hari ini saudara, kalau hidup mau diberkati Tuhan, beres di hadapan Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini hidupnya tidak mau diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini hidupnya mau diberkati Tuhan. Tapi dengar saudara, berkat Tuhan akan tercurah pada saat hidup kita berkenan di hadapannya. Dan orang yang berkenan di hadapannya, dia berani akui dosanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Saudara, mau gak saudara hari ini akui di hadapan Tuhan? Mungkin ada Bapak Ibu hari ini, engkau masih ada simpan dosa. Ada banyak orang gak tahu apa yang kau buat. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sangat tahu apa yang kita buat. Akui aja. Siapa saudara mau akui di hadapan Tuhan?
Dan saudara berkata, Tuhan, aku berdosa Tuhan. Ada dosa yang aku buat dan hari ini aku mau akui di hadapan Tuhan. Jangan kau bikin pengakuan kepada saya, tetapi hari ini datang pada Tuhan. Saudara, gampang caranya. Taruh tanganmu di dada, katakan nama Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Ada sesuatu yang aku tutupi. Banyak orang gak tahu Tuhan tentang apa yang aku buat, apa yang aku pikirkan. Tapi hari ini di hadapanmu aku akui. Taruh tanganmu di dada saudara. Datang pada Tuhan, katakan sama dia, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Saya diingatin sama Tuhan ketika Adam dan Hawa dia makan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Tuhan datang kepada Adam dan Hawa dan dia tanya, apa yang kamu buat? Mereka tidak mengakui dosa yang dia buat. Mereka saling mempersalahkan dan terakhir mereka menyalahkan ular. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan tanya Adam dan Hawa? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dibuat Adam dan Hawa? Jawabannya cuma satu, Tuhan sangat tahu apa yang mereka buat. Tapi Tuhan cuma pengen Adam dan Hawa akui. Dan hari ini saudara, saya mau katakan tiada yang tertutup, tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita buat hari ini, apapun yang kita pikirkan, saudara, orang lain tidak tahu, tapi saya mau katakan Tuhan sangat tahu. Dan Tuhan cuma mau hari ini. Seberapa banyak kita berani akui di hadapan Tuhan. Dan orang yang berani ngakui dosanya, dia juga adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan jamah kita. Mari saudara, kita bangkit dari tempat duduk kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau saudara beri hidup kita buat Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan hari ini. Saudara, apakah hari ini saudara ada yang mau didoakan sama saya? Mungkin hari ini saudara, engkau mau bebas. Hari ini hidupmu saudara mau ngalami kasih Tuhan. Saya mau doakan hari ini. Saudara cukup angkat tangan di tempat saja, gak usah maju saudara. Angkat tangan di tempat saudara, angkat tangan di tempat. Jangan lihat kiri kanan saudara. Saya mau doakan saudara hari ini. Yes, persembahkan hidup ini. Haleluya. Oh Yesus, angkat tanganmu saudara. Oh Yesus, persembahkan hidup kita buat Dia. Datang pada Dia saudara. Dia Allah yang mengetahui. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang baik. Yes. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Saya mau doakan saudara yang angkat tangan. Bapak, pagi ini kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan tinggi dan kami mengakui setiap dosa yang kami buat, di situ Tuhan akan bebaskan dosaku. Dan biarkan hari ini Tuhan, Kau lihat setiap kami, tangisan kami tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan perhitungkan hari ini. Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni setiap kami yang mengangkat tangan. Engkau lihat hati kami Tuhan hari ini. Kami mau bebas Tuhan. Kami gak mau simpan lagi dosa Tuhan. Kami gak mau tutupi lagi Tuhan. Di hadapan-Mu semuanya Tuhan terbuka dan jelas Tuhan. Hari ini Tuhan kami butuh Engkau lawas. Hari ini Tuhan kami butuh Engkau jamah. Mari Tuhan bebaskan kami. Hari ini sentuh hati kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu